mungkin kalau bisa kita langsung masuk ke ban and pick. Dan seperti ada Kamil dan juga Fiora. Dan yang di ban ini ada Braum, Ziggs, Diana, dan juga Gragas. Dari tadi Diana juga emang kepick mulu dari match pertama ya? Ya, Diana dari match awal 1 dan 2 itu memang sering banget dipick dan bahkan hampir setiap matchnya selalu ada Diana. Tapi untuk kali ini Diana di ban mungkin karena dari Bigetron merasa oh Diana ini terlalu strong. Tapi kalau misalnya ngelihat dari kombonya, Kaisa sudah diambil. Ini dipastikan Dewa menggunakan cover picknya. Ada Galio juga yang bisa membackup Kaisa dan ada Camille yang bisa menculik satu member dari Alter Ego. Di mana Alter Ego memiliki komposisi yang menurut gua untuk di laning phase-nya memang kuat. Ezreal dan Lux itu adalah combo yang sangat kuat di Dragonlance. Tinggal gimana caranya dari Bigetron bisa mematahkan kekuatan dari sepasang kekasih ini. Waduh, cuman menarik banget ya. Gua nge-notice banget sama pick-pickan dari Alter Ego, dimana kita jarang banget lihat Sivana keluar, apalagi di turni kali ini Sivana keluar dan juga ada Lux dan juga Oriana untuk di mid lane ya. Lux bakal nemenin Ezreal untuk 2 hero poke yang kuat banget di lane dan Fioranya pastinya untuk hero by one-nya. Dan di kiri gak ini ya, masih sering kepick juga kayak Kaisa, Jana juga tadi sempat dipakai juga, ada Galio di sana. Dan juga Kamil dan juga pasti Lee Sin. Lee Sin akhirnya keluar karena dari tadi kita belum melihat Lee Sin, tapi menarik melihat combo Lux dan juga Ezreal, di mana untuk di match-match sebelumnya kita lebih sering melihat Ezreal itu di cover oleh Alistar atau enggak di cover sama Galio. Tapi untuk kali ini ada Lux. Laning phase-nya menurut gua untuk Bigetron dan Alter Ego ini sama-sama kuat. Tinggal bagaimana mereka belajar untuk dan juga mencoba setup untuk trading dari creep-creepnya masing-masing. Cuman gua ngeliat dari Bigetron punya Lee Sin yang mobilitasnya tinggi banget, apalagi dibantu dengan Galio mid-nya. Hero entrance bakal bantu banget ketika si Lee Sin mau masuk entah kemana itu ngegeng, itu bakal di follow up sama Galio dengan cukup cepat sih menurut gue. Dan untuk early gamenya Lee Sin termasuk salah satu champion jungle yang kuat banget. Selain dibantu dengan mobilitas, untuk di match awalnya base di matchnya itu benar-benar bisa mengganggu jungling dari tim Alter Ego. Yes, tapi tanpa berapa lagi kita langsung masuk dalam in game, jadi langsung aja ronde pertama Bigetron Alter Ego, let's go to the game. Oke, untuk formasi kalau misalnya kita mengenal Bigetron, rata-rata kan mereka selalu memakai formasi 1-3-1 atau nggak 1-1-3. Tapi untuk kali ini gue melihat sepertinya mereka menggunakan formasi yang biasa, di mana Dragonlance membantu list di junglingnya si Lee Sin, abis itu kembali ke area Dragonlance untuk menjemput creep yang ada di sana. Benar, dan gue lihat sendiri mungkin dari Kaisa bakal coba farming dulu aja, dan di atas juga pastinya Fiora dan juga Kamil. Bisa aja Fiora yang bakal menangin karena Fiora sendiri masih punya riposte kali ini. Masih bisa mundur karena masih ada shield, tentunya barrier dari seorang Palpi. Agak sulit juga karena memang ada ini ya, weak spotnya juga yang dimana emang Fiora sendiri untuk champion by one emang terbilang sekarang emang yang paling kuat juga kalau gue bilang. Betul, apalagi Fioranya sendiri akan membawa Grace of Undying. Jadi bisa dipastikan selain di match, dia juga punya daya tahan yang lumayan. Apalagi memang kita juga mengenal Fiora itu punya titel Ratu by One. Ratu by One, itu dia. Itu bakal kuat banget tuh di arah bareng lane juga. Cuman di bottom lane pastinya gue lihat pasti punya pakai nyicil doang dengan ikatian Rain-nya. Dan juga farming minionnya untuk seorang Dewa juga. Pasti juga Dewa nih udah percaya banget sama Hari gitu ya. Iya, udah percaya banget sama Hari. Tapi memang combo Kaisa dengan Janna yang dimiliki oleh Bigetron ini memang salah satu combo Dragonlance terkuat. Dimana ini kan juga combo yang membawa mereka sampai menjadi juara di si Icon kemarin. Tapi kalau misalnya kita kembali ke area Baron Lane, Camille-nya sendiri meskipun gue masih bisa bilang Camille itu salah satu Baron Lane yang strong dan juga masuk di tier S. Tapi ketika berhadapan dengan Fiora untuk di early game memang sangat sulit. Betul, tapi untuk mobilitas nanti pasti lebih kencang Kamil tentunya dan juga bisa nge-lockdown satu champion. Tapi enggak juga sih, karena Fiora juga kemarin sempat gue lihat waktu lagi di invitation kemarin tuh sempat nge-zoning 3 orang sekaligus. Dia kuat banget dengan riposte, grand challenge, bisa nge-heal juga. Jadi tergantung masing-masing mikro pemainnya aja sih kali ini. Betul, tergantung mikro dan makro. Kayak semua champion pada dasarnya itu bagus dan berguna. Tinggal gimana pilotnya mengendarai si champion tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk BTR Palpi cukup kesulitan karena HP-nya sudah hilang sangat banyak, dicicil sedikit demi sedikit dengan launch dan juga riposte yang dimiliki oleh Fiora. Ya pastinya, tapi untuk saat ini juga masih belum ada fight ya karena Dragon juga belum up. Pastinya beli item dulu untuk balik lagi. Di bawah juga ada Holding Gale kali ini, di mana Hari udah mulai tercicil, di mana-mana sendiri sebenarnya udah sekarat ya dari Hari. Harusnya mungkin abis hampir menit 4 nanti Dragon mau spawn, mereka harusnya balik dulu di sini. Iya, harusnya balik dulu untuk sekedar recall dan heal. Dan kalau misalnya kita lihat untuk di area mid lane juga cukup nyaman, di mana sebenarnya kita tahu Oriana ini memang terkenal nerf yang lumayan perih, di mana base damage-nya sudah sangat berkurang. Apalagi Oriana sendiri memang salah satu tipe champion yang late game. Sebelum di
buff mid game Oriana ketika sudah dapat makanan sekitar 2 atau 3 kill dia sudah bisa mengontrol bahkan menguasai mid lane sendirian. Tapi untuk kali ini setelah dia di nerf Oriana benar-benar harus bertahan sampai selep mungkin. Iya, tapi tidak mengurangi kredibilitas Oriana apalagi terutama di match-nya. Pastinya ya, karena buat tim fight-nya sendiri, Xiao Cafe memang cukup kuat banget untuk Betul. Oriana sendiri. Dan kali ini juga dari Henry memberikan damage-nya cukup maksimal ke arah Oriana, di mana dari Oriana sendiri udah hilang setengah darah. Masih punya Honey Fruit tentunya untuk regenerasi HP terlebih dahulu. Dari mana Henry harusnya nggak terlalu mempermasalahkan banget, karena untuk zoning out sendiri di mid lane, gue rasa Henry ini menang banyak. Yes, Henry sendiri menang banyak dan apalagi kalau misalnya gue ngelihat secara pergerakan jungle tidak ada yang mencoba saling ganking, dimana Lee Sin dan juga Shyvana masih anteng-anteng aja. Gak ada yang mau coba ganking ke arah Henry. Dan memang belum ada pergerakan untuk rotasi juga, di mana Dragon bentar lagi bakal up 6 detik lagi kali ini. Dan Dragon pertamanya pun Infernal yang pasti bakal dikontes, di atas bakal ada buy one kali ini. Di mana seorang Fiora pun pastinya masih lebih kuat lagi, belum ada turun dari Baron Lane-nya. Mencoba untuk zoning outer lebih dahulu dari seorang Henry kali ini. Dan pastinya Shyvana harusnya punya naga ya, bisa berubah dengan energinya, pastinya udah full kali ini. Demacia langsung coba membuka Scuttler, masih bisa direbut oleh pemain dari Alter Ego kah? Masih bisa direbut oleh Alter Ego untuk Scuttlernya, seenggaknya untuk Vision di area River Dragon Pit ini sudah aman untuk Alter Ego, tinggal mereka memasang satu ward lagi. Cuman kalau misalkan ngeliatin placing warding dari Bigetron sendiri, mereka sudah melakukan warding yang agresif. Jadi jalur keluar masuk Dragon Pit yang dimiliki oleh Shyvana ini sudah dibuka. Tapi Tobu dengan sangat baik dia meng-clear Vision tersebut. Jadi nggak dikasih nafas supaya Lee Sin nggak bisa keluar masuk ke jungle ya. Jadi Shyvana bisa punya nafas yang panjang untuk seenggaknya dia ya udah gue tetap funneling gold gue. Tetap funneling dulu, dan dari Bigetron juga tetap nge-zoning out di arah deket Dragon Pit biar Dragon Infernal nggak diambil, karena ya Dragon meskipun memang di nerf sekarang jadi 6% doang, itu tetap aja nambahin damage juga buat ADR-nya. Sangat-sangat berguna, apalagi Kaisa ya. Kaisa yang memang sekarang yang damage itu perih banget. Jadi pasti dijaga banget Infernal jangan sampai kerebut. Dan juga di Alter Ego itu punya jago Shyvana, dimana kalau misalkan dia makan naga itu bakal nyebelin banget ya. Bakal nyebelin banget, apalagi hampir semua, kalau misalkan hampir semua naga diambil sama dia. Dan kita akan melihat ada hashtag ultimatum yang mengunci ke arah Shyvana. Shyvana juga sudah sekarat, akan coba di backup oleh Ezreal dan juga Lux. Sayang sekali initiate-nya gagal untuk mendapatkan sang naga. Bakal coba tarik mundur dulu, bakal coba zoning lagi. Redemption sudah diaktifkan, Bigetron pun akan coba mengambil Infernal Dragon. Yap, masih dari repost dari seorang Fiora, bakal zoning on 4 orang sekaligus. Bakal dibanjir kali ini ternyata dihabisi begitu saja. Dimana Dragon kali ini bakal coba diambil dulu kah oleh tim Alter Ego. 4 lawan 5 masih bisa direbut karena kontrol, masih bisa memegang kontrol kali ini. Bakal maju terlebih dahulu. Jangan paling depan sendirian. Howling Gale bakal dimajuin. Taktik Cloudwave maju depan. 3 sekaligus bakal direbut oleh Henry. What a nice point. Langsung masuk ke pertengahan ke lawan dan defense awal langsung dihancurkan. Begitu saja dengan pergerakan Henry yang sangat-sangat pintar menurut gue. Sangat-sangat pintar ketika Justice Punch langsung masuk dan kemudian disambut dengan Winds of War-nya. Semuanya tertuju kepada Galio dan ini membuat pergerakan dari member-member Bigetron ini sangat leluasa menghantam seluruh member Alter Ego. Satu movement pembuka yang sangat-sangat bagus. Kaisanya hampir saja meninggal dibalikin ke Nexus oleh Final Spark Lux, tapi masih ada sisa-sisa darah. Itu dia tadi, tapi nice move banget dan pastinya Dragon juga didapetin. Jadi kayak cuan banget mereka dapat killnya, mereka dapat Dragonnya, dan tadi suatu inisiasi yang benar-benar bagus banget. Awalnya memang dari Camille, terus Henry masuk pakai Justice Punch-nya, dan itu benar-benar kayak pas banget musuhnya itu lagi dempet semua. Di bawah masih ada Redemption juga bakal langsung dibuka kali ini. Satu orang Valpi sendiri bakal nge-defend. Galio turun. Coba untuk clear minion terlebih dahulu, tapi ternyata dari tim Alter Ego bakal fokus turret kali ini. Galio pun gak bisa menolong lagi, first turret berhasil didapatkan. Cuman untuk berbicara network sendiri memang belum terlalu jauh karena trading naga sama satu turret di arah Dragonland. Tapi di atas lu lihat Referralnya bakal coba diamankan dulu oleh Lee Sin tentunya. Iya, bakal diamankan, tapi kalau misalnya gue ngeliat sendiri untuk di area River, Lux dan juga Ezreal sudah mulai naik ke arah Baronland. Tampaknya mereka akan melakukan swap dengan Dragon dengan Baronland ya. Rafa sudah membuka, langsung saja ada Grand Challenge yang diarahkan ke arah Galio. Galio sudah cukup sekarang terpaksa untuk tarik mundur dari Shyvana dan kawan-kawan akan coba men-secure Rip Herald. Langsung saja akan ada Lee Sin yang masuk, area Redemption sudah diaktifkan semuanya. Tampaknya akan terkena slow hashtag ketika dikeluarkan Heroes and ternyata dari Kaisa berhasil mencuri Rip Herald dari Alter Ego sekaligus mendapatkan 2 champion. Bigetron masuknya timingnya pas banget, Killer Instinct juga diikat-ikat yang berhasil merebut Rip Herald kali ini. Ini benar-benar kayak ngerugin Alter Ego banget karena mereka udah kehilangan naga, sekarang Rip Herald pun kehilangan. Gak cuma Rip Herald doang yang mereka kehilangan, tapi mereka juga kehilangan personil-personil ya. Dan lagi sekarang turretnya pun diambil sama Bigetron. Trading yang sangat cepat dan diperhitungkan
dengan seksama oleh Bigetron. Itu dia, ini yang benar-benar pastinya ngerugin Alter Ego banget. Bahkan kalau misalkan kita lihat tadi dari networknya itu sama 25.000, sekarang networknya jadi ada gap sekitar 5.000 go. Dimana ini bakal nyulitin banget tuh Alter Ego mengejar ketertinggalannya sekarang. Iya, bakal agak sulit mengejar ketinggalan, apalagi Dragon sudah di-secure, Rift Herald mereka gagal dapatkan, tapi seenggaknya untuk late game mungkin deh, ini mungkin aja, ini sekedar prediksi. Kalau semisal ternyata dari Shockwave yang dimiliki oleh Orianna Lexi ini berhasil mendapatkan 5 atau 4 member dari Bigetron sekaligus, ini bakal jadi opening yang sangat bagus, apalagi sudah diloncatin sama Shyvana yang dalam keadaan jadi Dragon. Bener, dan juga gue ngelihat Bigetron tuh selalu kayak memanfaatkan kesalahan yang dilakukan sama Alter Ego, kayak tadi contohnya pas di Dragon, dimana Shyvana-nya sama 2 orang champion lainnya itu udah ngebuang flash, Bigetron langsung coba untuk narik itu kayak di counterplay lagi. Terus kayak tadi di atas kita lihat ternyata emang udah buang skill duluan, Grand Challenge dari Rafa sudah kepake buat ke arah Galio. Abis itu mereka tahu satu orang udah gak punya ulti lagi, langsung dimajuin lagi dan dibenangin fightnya sebelum ultinya itu udah cooldown lagi. Yes, tapi sebenarnya kalau misalnya gue ngeliat komposisi dari tim Alter Ego sendiri, ini buffnya sebenarnya kuat banget karena kenapa? Lo bisa pakai comment protect-nya Orianna, kemudian lo bisa pakai shield yang dari dihasilkan oleh si Lux yang prismatic barrier, kemudian Orianna juga bawa barrier, itu barriernya bakal panjang banget dan bakal sulit sebenarnya membunuh satu orang Orianna. Betul sih, cuman untuk ketertinggalan gold kali pasti mereka ketinggalan item juga dan gak wise banget untuk Alter Ego tetap mau ngadu fight ke arah Bigetron. Mereka bisa nge-trading lewat turret aja, dan di atas juga dari seorang Camille pastinya udah nge-zoning out banget Fiora, dimana masih bisa dibilang ya, akhirnya di sini juga Camille sendiri pun bisa ngelawan Fiora sendirian karena ketertinggalannya Fiora dan timnya juga maksud gue. Early sedikit keseok-keseok gak masalah. Iya, gak masalah. Yang penting ketika udah masuk dapat momentum itu dimanfaatkan. Tapi kita lihat sendiri untuk di area Berlin sudah mulai dipush oleh Camille dan juga Lee Sin, tapi mereka akan mengurungkan niatnya karena udah gak ada creep yang menyusul lagi. Jadi creep merah dari Alter Ego itu sudah mulai masuk, mau gak mau Camille harus mengurungkan niatnya supaya berhenti nge-push turret Baron Lane yang ada di area mid. Betul, dan kali ini juga Mountain Dragon udah kebuka, masih ada Bigetron langsung ngambil aja secara free harusnya karena pemain dari Alter Ego pun udah ngerasa mereka gak bakal bisa ngerebut, dan pemain dari Bigetron pun juga cukup cepat berhasil menghabisi Dragon untuk saat ini. Ya, langsung saja dihabisi, 2 Dragon sudah berhasil disecure oleh Bigetron, yaitu Mountain dan juga Infernal. Tambahan di match sekaligus tambahan barrier. Ini buff yang permanen. Menurut gue pribadi ini adalah satu buff yang sangat menjanjikan, terutama dengan komposisi Bigetron di mana Kaisa membutuhkan barrier untuk bertahan, untuk sustain, ditambah dengan barrier yang dikasih oleh Janna dengan menggunakan Eye of the Storm, kemudian spell barrier yang dipunya oleh Kaisa. Ini sebenarnya agak sedikit sama. Jadi ketika dari Bigetron tidak memiliki double buff, dia memanfaatkan double buff yang dimiliki oleh Mountain Dragon. Betul, dan pastinya ini bakal bikin Bigetron makin alot ya, dan susah untuk dihajar ke Alter Ego. Apalagi untuk yang pastinya kayak ngeburst damage-nya banget, itu lu butuh late game ya untuk pakai Oriananya ya. Betul, butuh late game untuk pakai Orianna, tapi kalau misalnya gue lihat sendiri untuk jalannya permainan, snowball-nya ini berhasil didapatkan oleh Bigetron, dan Rift Herald pun akan dilepaskan di area Baron Lane, di mana kalau misalnya di Dragon-nya sendiri, Camille akan berjibaku dengan Ravasi sebagai Fiora. Red Team berhasil mendapatkan satu turret lagi dibantu dengan Rift Herald. Mereka akan mencoba berputar ke arah mid, di mana Shyvana bersama dengan Lux akan berdiam diri di mid sambil kena taunting oleh Control. Di Sonic Wave juga tadi sama Lee Sin-nya di freestyle dulu bosku ya kan, Shyvana-nya keluar masuk, dan turret bagian bawah juga nampaknya dalam bahaya kali ini. Udah ada burnout juga dari seorang Vibrat Tania, coba untuk mengusir seorang Valpi, tapi kita lihat di jungle merah lawan sudah ada 3 orang atau 4 orang sekaligus bakal coba untuk ke-zoning out aja musuh, mencoba untuk trapping terlebih dahulu. Maju depan, langsung dimajuin. Killer Instinct maju depan, langsung aja di depan seorang Tobu, nampaknya udah gak tertolong lagi. Win over berhasil mengeliminasi Tobu dengan cukup cepat. Dengan sangat cepat, benar-benar Dragon Race-nya langsung saja ditendang ke tembok, kemudian disambut Winds of War oleh Galio. Itu satu opening yang sangat luar biasa. Tobu pun tidak bisa berbuat banyak, Shyvana pun di area Baroness juga sudah cukup. Sekarang ada Redemption, kena slow, dan unstoppable for Galio. Tapi di bawah kita lihat masih ada Watt lagi, yang mati di dodge dengan sebuah riposte juga, di mana Grand Challenge pun ternyata gak pecah dan berhasil didapatkan oleh seorang Valpi. Fiora pun berhasil dieliminasi, kali ini bakal coba untuk ambil satu buah Baron tentunya di saat mereka itu lagi nunggu ini ya, dan pada hidup lagi dari tim Alter Ego. Itu pemanfaatan timing yang sangat bagus, dan tampaknya dari True Shot Barrage juga tidak mengenai, langsung saja di blocking oleh Galio dan Blue Team. Bigetron berhasil men-secure Baron Nashor. Tentu
saja kali ini bisa dibilang game yang udah dipegang Bigetron banget. Apalagi pemain dari Alter Ego terculik tadi ya. Betul. Mereka tinggal berharap aja gimana caranya Bigetron melakukan kesalahan, di mana mereka bisa ngebalikin keadaannya. Dan juga berharap di mana damage outputnya dari Oriana dan juga pastinya si Ezrealnya bakal maksimal nantinya. Ini tinggal dari Alter Ego-nya bisa berdoa kenceng-kenceng supaya mereka bisa kembali comeback. Dimana kalau misalnya lu lihat sendiri untuk placing warding yang dilakukan oleh Bigetron, ini mereka benar-benar mau menginvade area buff merah Red Brambleback yang dimiliki oleh Alter Ego. Sehingga Shyvana pun agak kesulitan. Semua pergerakan Shyvana ini bakal ke-tracking kalau misalkan dia ke arah Red Brambleback. Yep, tentunya hal ini juga bakal di-push lagi karena udah ada buff dari Baron. Protobell. Maju depan, Protobell. Tapi ternyata cuma untuk nge-kiting musuh aja kali ini. Udah ada Light light blinding ke arah seorang control, nggak jadi masalah juga. Di mana di atas juga ada Trilane push kali ini. Howling Gale juga dari outlawan. Satu orang terbang lagi. Terkena mark dari Kaisa. Redemption coba untuk mengusir lawan dan juga mendapatkan minion yang tersisa kali ini. Tapi di bawah pun ada pergerakan dari Galio. Mencoba untuk mendapatkan satu buah turret lagi. Di mana ada big wave minion di arah bawah. Galio pun cukup keras. Gak bisa dihajar oleh pemain Alter Ego. Di atas berhasil didapatkan oleh tim Bigetron. Satu orang ditendang. Dragon Slash maju ke pertahanan. Langsung dengan gila listriknya. Masih punya stasis. Langsung Final di final spot. Tapi ternyata kali ini Galio pun Redemption. masuk. Dan bisa langsung Hero Splash. Dia masuk lagi Angling Dharma. Tapi Grand juga Challenge. lagi. Kena juga shield dari seorang Tendang Galio. lagi. Dan memang sudah stasis. Terlindungi dari Oriana. orang tersisa. Dan core-nya pun harus hancur di tangan Bigetron di game pertama kali ini. Nice game untuk Bigetron, snowballing yang sangat-sangat kuat meskipun pada early game.